ani asbauka fansur masatarah. Qala ya aba tif'al ma'tumar satajirun insyaallah minasabirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, atau bertepatan pula dengan tanggal 6 Juni tahun 2025 Hijriah, tahun 2025 Miladiah. Kau mungkin dari belahan dunia ini, dari ujung ke ujung dunia, tengah berbahagia merayakan peringatan hari nahar, melaksanakan sebuah napak tilas kembali kepada sejarah yang membentang luas di alam semesta ini mengenai kehidupan seluruh umat manusia, wabil khusus umat pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memantapkan sebuah kesuksesan di dalam kehidupan dunia hatta akhirat adalah implementasi ketauhidan yang disempurnakan oleh sosok contoh teladan yang menjadi pembimbing guidance dalam kehidupan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anak sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikisahkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mendapatkan sosok keturunan, dan kemudian beliau menuju Baitul Maqdis, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan, agar dianugerahi seorang sosok putra, anak untuk mendampingi kehidupan suami istri. Waktu terus berlalu begitu lama. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke tempat halaman, tempat kampung halamannya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim dikenal sebagai Nabi yang ikhlas, Nabi yang jujur, Nabi yang berkorban bagi diri dan orang lain. Pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 1.400 ekor kurban, 300 lembu, 1.000 kambing, dan 100 ekor unta. Masyarakat yang ada di kalangan kampung beliau berdecak kagum, memuliakan, memuji akan keikhlasan kurban yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembari mereka berkata, wahai Ibrahim, begitu banyak kurban yang engkau berikan, tak satu pun kami dari semua yang hadir ini mampu memberikan kurban sebanyak itu. 1.400 kurban. Ibrahim sebagai manusia biasa tentu merasa gembira, merasa senang apabila mendengar kalimat untuk memuji beliau. Sembari beliau berkata, jangankan 1.400 korban, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunanku mendengar munajat doa yang saya sampaikan, insya Allah anak saya pun akan saya korbankan. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Ibrahim lupa bahwa dia pernah bernazar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam seketika datanglah pengakuan, datanglah sebuah ujian. Mimpi falama badaqo mau saya boleh munaya ini arafil manam ani asbauka fansur masataro ya aba tif'al ma'tumar satajiruni insyaallah minasabirin. Maka datanglah mimpi itu. Setelah sampai anak ini pada usia yang sanggup, dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anak yang diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunaya, ini asrafil manam, ani asbauka fansur masatara. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Beliau menjawab, ya abati al matumar satajiduni insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku dengan cepat, supaya engkau akan mendapatiku insyaallah
tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Muhammad Yahya Waloni meninggal dunia pada 6 Juni 2025 saat menyampaikan khotbah sholat Jumat di Masjid Darul Falah yang terletak di Kompleks Perumahan Minahasa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan tema mengokohkan iman tauhid dengan ukhuwah Islamiyah, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 12.30. Waktu Indonesia Tengah ketika Waloni tiba-tiba terduduk di atas mimbar pada bagian kedua khotbah Jumat dan kemudian tidak sadarkan diri. Ia dikenal luas sebagai seorang penceramah yang sebelumnya beragama Kristen dan pernah menjabat sebagai pendeta sebelum memeluk Islam. Yahya Yopie Waloni dilahirkan sebagai penganut Kristiani di Manado, Sulawesi Utara pada 30 November 1970 dan meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2025. Ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara yang pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Sulawesi Utara. Yahya Waloni dan istrinya menyatakan syahadat Islam pada 11 Oktober 2006, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dengan bimbingan Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nadlatul Ulama Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Yahya memiliki seorang istri bernama Luciana yang berganti nama menjadi Mutmainnah. Ia memiliki 3 orang anak bernama Silvana, Nur Hidayah, Sarah, Siti Sarah, dan Zakaria. Yahya pernah dipenjara selama 5 bulan karena kasus penistaan agama dan bebas pada 31 Januari 2022 setelah Paul Zhang dilaporkan sebagai penistaan agama Islam. Gaya ceramahnya yang tegas dan tanpa basa-basi kerap memicu perbincangan membuatnya viral di berbagai platform. Namun di balik sosoknya yang kontroversial, Yahya Waloni juga memiliki kisah menarik yang jarang diketahui publik. Ustaz Yahya dikenal dengan gaya ceramahnya yang blak-blakan dan sering menyoroti isu-isu sosial serta pemerintahan. Hal ini membuatnya beberapa kali viral di media sosial. Dalam berbagai ceramahnya, ia selalu menekankan pentingnya keteguhan dalam beragama dan sering mengingatkan jamaah tentang nilai-nilai tauhid. Meski dikenal sebagai sosok kontroversial, Ustaz Yahya Waloni memiliki banyak jamaah yang menganggapnya sebagai panutan dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Setelah meninggal dunia di Makassar, jenazahnya diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan sesuai dengan permintaan keluarga.